Ya. Tes. Tes, cek sound. Tes, cek sound. Tes, cek sound. Cek sound. Ulang-ulang Mas ya. Tes, cek sound. Ulang-ulang Mas ya. Oh enggak. Enggak pakai ulang. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, insyaallah nanti 4 jam 10 kita akan mulai waktu Indonesia bagian Barat. Kita saling menyapa dulu ya. Ada Pak sini, ada Pak Ayatullah Muhammad Deva. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Deva dan bersama tim. Ada Mbak Po, ada Bu Nia Lubis, ada Pak Purwanto, Siti Patona, dan Bu Reni. Cek sound dulu gimana ya suaranya. Kalau oke, di komentar dikit ya. Oke suaranya Pak gitu. Ini tadi ada kendala teknis ya. Kita nyoba kok suaranya nggak muncul ya. Suaranya sudah oke belum ya? Ada Bu Rahmi, Nasa Pelalawan. Bu Rahmi gimana Bu di Riau? Suaranya sudah oke belum? Pak Agus Wid. Wah bagus. Sehat selalu Pak Agus Wid. Di Malang dingin ya sekarang ya. Selalu dingin sebenarnya. Ini belum ada yang komen ini. Mas Dimas komen dong, suaranya bagus nggak? Oh ya, atau saya yang terlambat mungkin ini ya. Tempat saya kok nggak muncul Mas ya? Obrolan langsung itu kan? Apa salah ini? Obrolan langsung Pak. Baca ini balik lagi dulu. Oh sudah, oke, suaranya sudah bagus. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini jam 10 sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Kita sama-sama sharing. Dulu saya pernah dapat kuliah waktu saya di pertanian UGM, ada namanya selidik cepat tanah ya. Sidik cepat kondisi tanah. Jadi itu ada beberapa parameter pengukuran untuk menilai apakah lahan yang kita nilai itu kualitasnya baik atau tidak. Nah, di situ dimunculkan istilah sidik cepat ya. Sidik cepat jenis tanah. Nah, pada hari ini saya mengambil tema atau judul adalah sidik cepat kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Dan ini saya merasa
saya pikir ini sangat penting bagi kita, terutama yang nanti di lapangan, ketika menemui beberapa kondisi yang bentuknya visual, ya, dari sisi warna atau dari sisi bentuk batang kelapa sawit, yang ternyata fisik berupa visual itu memberikan informasi yang sangat luar biasa bagi kita, sangat bermanfaat, sehingga kita bisa seperti dokter, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dokter itu kan kalau pasien datang ke dokter konsultasi, jadi dokter itu hanya bertanya beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga sebagian pertanyaan yang disampaikan dokter itu sesungguhnya untuk mencari informasi terkait tentang kondisi pasien. Nah, dari situ kemudian dokter bisa menyimpulkan bahwa si A atau pasien ini terkena penyakit apa misalkan. Nah, kalau dari tanaman kita juga bisa, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa mengetahui tanaman ini kekurangan unsur apa dari kenampakan fisik tanaman. Ya, kalau kita ingin lebih detail bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan analisa tanah maupun analisa daun. Nah, tapi pada hari ini saya ingin bukan kemudian terlalu menyederhanakan, tetapi memberikan guidance atau panduan ketika kita menemui kondisi di lahan, di lapangan, ketemu tanaman kelapa sawit, ya, dari warna daun, warnanya seperti ini, kemungkinan kekurangan unsur apa, kan? Nah, dari situ kita bisa memberikan advice, kita bisa memberikan semacam saran kepada customer kita, pada konsumen kita, apa langkah-langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa membahas terkait dengan bagaimana cara melakukan sidik cepat terhadap kekurangan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Ini pas sudah jam 10 ya. Saya menyapa dulu, nih ada Bu Sari, Bu Suartini, Bu Heni, Bu Reni, dan tadi sudah banyak ya. Insya Allah nanti file akan saya bagikan bentuknya PDF, nanti bisa kita pelajari setelahnya. Baik, Bapak sekalian, saya langsung ke materi saja ya, supaya efektif, efisien ya. Saya ketab langsung ke kelihatan ya ininya. Saya ganti-ganti slide-nya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Soalnya sudah oke. Baik, ada Bu Siti Khadijah Jambi, Bu Sutrisni, baik, ini udah muncul belum ya? Kayak ada nge-lag sih ya. Nge-lag itu artinya ada jeda. Nah, sudah ya. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya membagi ada 5 hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Pertama adalah tujuan, pendahuluan, unsur hara dan peranannya, kemudian gejala defisiensi hara dan penutup. Iya. Kita langsung kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan kenapa kita perlu melakukan sidik cepat defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit ya. Pertama, tujuannya adalah kita harus mengetahui dulu unsur-unsur hara penting pada tanaman kelapa sawit itu apa. Ya, pertama, supaya apa yang kita bahas pada pagi hari ini kita punya dasar yang cukup kuat, sehingga ketika ada tanaman kelapa sawit secara fisik, secara visual mengalami defisiensi, kita bisa tahu, oh ternyata tanaman ini ada unsur-unsur hara penting yang kurang ya, yang sangat kurang. Nah, sehingga kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya unsur-unsur hara penting pada tanaman kelapa sawit atau pada tanaman secara umumnya.
Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah mengetahui atau mengidentifikasi gejala-gejala kekurangan hara pada tanaman kelapa sawit. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga ketersediaan unsur hara pada tanaman secara berkelanjutan untuk mencapai produksi maksimal. Jadi, pada muara terakhirnya adalah bagaimana kita bisa menjaga tanaman itu bisa mendapatkan produksi yang optimal maupun maksimal dengan cara apa? Menjaga ketersediaan unsur hara pada tanaman kelapa sawit. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang unsur hara, maka kita perlu mengetahui bagaimana tanda-tanda apa saja yang bisa kita lihat secara visual pada tanaman kelapa sawit ketika tanaman itu mengalami kekurangan unsur hara. Ya. Saya pelan-pelan ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau komentar, mungkin setelah acara saja ya, karena ini chatnya kan terlalu banyak ya, sehingga nanti akan mudah-mudahan akan saya balas ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan di forum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kita awali dulu dengan bahwa tanaman kelapa sawit itu secara umumnya yang kita kenal itu terdapat 16 unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita tahu ada 6 unsur penting ya. Ada N, P, K, Cm, M, P, K, Mg, Ca, dan S. Itu unsur hara makro ya, yang kita kenal ya. Jadi ketika orang bicara tentang unsur hara makro, biasanya orang akan menyebutkan tentang N, P, K, Mg, Ca, dan S. Ya. Padahal Bapak sekalian, sebagian besar ya, 50% dari berat kering tanaman itu merupakan unsur non-mineral. Jadi ada yang mineral dan non-mineral, yaitu berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, ketika kita bicara tentang karbon, oksigen, dan hidrogen, maka nanti akan ada pembahasan terkait dengan kondisi tanah yang menjadi media tanam. Di kandungan C-nya berapa, oksigennya berapa, dan hidrogennya berapa. Nah, ini terkait juga nanti bisa kita dapatkan tentang pH, karena pH itu kan jumlah hidrogen ya, yang kemudian kita ukur ya, lalu kemudian kita mendapatkan berapa jumlah pH yang ada di dalam tanah. Nah, lalu kemudian sisanya itu dari 90% tadi sebagian besar adalah berat kering tanaman, dan sisanya adalah 10% dari berat kering tanaman yang mengandung unsur-unsur tersebut. Jadi kalau kita lakukan identifikasi, jadi 90% itu dari berat kering tanaman itu mengandung C, H, dan O. 10%-nya baru kita kenal ada unsur mineral, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro yang kita kenal adalah N, P, K, C, Mg, Ca, dan S. Sedangkan unsur hara mikro itu Zn, ferum, besi, cuprum, mangan, molibden, boron, dan klor. Nah, ini sangat berguna untuk pembentukan bermacam-macam protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Ini sumbernya ada Corley tahun 1976. Jadi ini penting kita ketahui ya, umumnya ya, bahwa di tanaman kelapa sawit itu membutuhkan 16 unsur hara penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sudah tadi saya sebutkan di awal ya. Ada untuk kita bagi unsur hara makro dan mikro, ada unsur hara non mineral dan unsur yang mineral. Unsur yang non mineral itu karbon, C, O, dan H. Yang mineral yang terdiri dari N, P, K, Mg, Cas, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, B, dan klor. Ya, lanjut. Nah, ini juga penting Bapak sekalian. Ada yang namanya teori yang disampaikan oleh J. von Liebig tahun 1840. Ini sudah sangat lama dan ini sudah dikenal dan familiar bagi praktisi-praktisi atau mahasiswa-mahasiswa pertanian umumnya mengenal yang namanya hukum minimum Liebig atau law of minimum yang disampaikan oleh J. von Liebig tahun 1840.
di mana mengatakan bahwa pertumbuhan dan produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi yang paling rendah. Maksudnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada unsur hara mikro yang kita kenal itu harus ada di dalam tanaman dalam jumlah tertentu. Ya, ada dalam jumlah tertentu, walaupun sedikit tapi dia dibutuhkan dan sangat berpengaruh. Contoh misalkan, kalau ada tanaman kekurangan unsur boron saja, ini sangat berpengaruh bagi perkembangan produksi. Jadi kalau kemudian K yang juga kita kenal, K juga sangat berpengaruh terhadap produksi. Nah, jadi kalau kita mengacu pada hukum minimum Liebig atau law of minimum, bahwa kita harus memastikan tanaman itu mendapatkan unsur hara sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi logikanya tanaman itu kalau dia hanya membutuhkan 50 gram per tanaman, maka kalau kita berikan 100 gram, itu yang hanya bisa dimanfaatkan tanaman itu hanya 50 gram. Yang sisanya itu masih tidak bisa dimanfaatkan. Kalau dia berupa unsur yang bisa tersimpan, maka dia akan mengendap. Tapi kalau dia sifatnya yang mudah menguap seperti nitrogen, ya kalau dia butuhnya hanya katakanlah satu tanaman butuh 1 kilo, kita berikan 2 kilo, ya selebihnya juga akan mengalami mubazir, bahasanya mubazir ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar bisa mendapatkan satu petunjuk bahwa tanaman ini kekurangan unsur apa. Apakah kekurangan unsur N? Jadi kalau tanaman itu kekurangan unsur N, kita berikan P, berarti tidak tepat. Kalau tanaman ini kekurangan unsur P, kita berikan unsur N, itu jadi tidak tepat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nah pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara tanaman ini kekurangan unsur, apakah tanaman ini kekurangan unsur N, apakah P, apakah K, apa Ca atau Mg, sehingga dari situ kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi tanaman. Nah, lalu kemudian sekalian kita masuk ke slide berikutnya, unsur hara dan peranannya. Ini penting. Secara normal, ya, defisiensi atau kekurangan atau bahasa yang mungkin tidak umum ya, orang menyebutnya kekehatan. Jadi ada 3 definisi, ya. Defisiensi, kekurangan, dan kekehatan. Ini sama semuanya. Bahwa ketika tanaman itu mengalami kekurangan, maka kita menyebutnya defisiensi atau kekehatan. Suatu unsur hara atau elemen nutrisi pada tanaman akan menghasilkan gejala. Artinya kalau ada tanaman mengalami defisiensi atau mengalami kekurangan atau kekehatan, suatu unsur hara atau elemen nutrisi pada tanaman akan menghasilkan gejala secara visual atau karakteristik kekurangan unsur nutrisi yang mungkin hanya bisa diperbaiki dengan elemen tersebut. Artinya kalau tanaman ini kekurangan unsur N, maka solusinya yaitu kita berikan unsur N. Ya. Misalkan contoh ya, misalkan ada tanaman mengalami gejala kekurangan unsur atau elemen nitrogen. Nah, maka secara visual, nanti saya berikan gambarnya ya supaya mudah nanti. Akan menghasilkan gejala visual atau karakteristik daunnya berwarna kuning. Ya, karena apa? Karena kekurangan klorofil. Ya. Karena kekurangan klorofil, lalu kemudian secara visual kita melihatnya tanaman itu daunnya berwarna kuning. Nah, sehingga untuk melakukan perbaikan tanaman karena kekurangan unsur N, maka pemberian pupuk adalah dengan yang mengandung unsur N. Jadi gitu. Jadi kalau ada tanaman warna daunnya kuning, terus kemudian berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman ini kekurangan unsur N. Maka yang kita lakukan adalah memberikan unsur N sesuai dengan dosis, sesuai dengan kebutuhan oleh tanaman. Ya. Nah ini, contoh ya, tadi saya sebutkan tentang kekurangan unsur N. Ini sidik cepatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu, ya, kalau ketemu tanaman kelapa sawit warnanya seperti ini ya, kuningnya itu menyebar, ya. Kuningnya menyebar. Terus secara fisik ya, kalau pada daun itu daunnya itu mengecil. Ya, ini daunnya mengecil. Jadi kalau yang normal itu kan daunnya agak lebar ya, racis daunnya agak lebar. Tapi kalau yang dia bentuknya
daunnya mengecil ya, seperti tinggal lidinya saja, tapi ada warnanya kuning ya. Ini menunjukkan bahwa semakin kuning berarti derajat defisiensinya semakin akut ya. Ya. Terus kemudian anak daunnya menyempit dan menggulung ke arah dalam. Jadi contoh, nah ini contohnya ya, ini tanda-tanda bahwa tanaman ini kekurangan unsur N. Ya. Nah, apa dampaknya bagi tanaman? Itu gejala pada tanaman dia bisa sangat berpengaruh menurunkan produksi pada daunnya dan pertumbuhan tanaman. Ya akhirnya nanti akan muaranya ke penurunan produksi. Nah kemudian menurunkan petiole cross section PCS namanya. Itu yang ini petiola itu maksudnya antar bagian ya. Jadi kalau di pelepah itu dia ada antar ujung lidinya itu akan diisi oleh pelepah-pelepah. Terus kemudian akan terjadinya penundaan masa produksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang produksi, biasanya kita hanya bicara tentang K dan unsur boron. Tetapi unsur N ini itu sangat berpengaruh terhadap proses nanti fotosintesis ya. Kalau fotosintesisnya itu tidak berlangsung sempurna, maka juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembentukan bunga, pembentukan buah tentunya. Sehingga Bapak sekalian, unsur N sangat penting ya. Jadi kalau kita ketemu tanaman yang warnanya seperti ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa tanaman ini kekurangan unsur nitrogen. Lanjut ya. Nah, kalau ini Bapak sekalian, kalau ketemu tanaman kelapa sawit batangnya itu besar di bawah, semakin ke atas itu langsing ya. Ya, ini secara visual ini sudah kita bisa katakan ya, ini kekurangan unsur P, fosfor. Nah, jadi kalau ketemu tanaman kelapa sawit batangnya seperti botol ya, di bawahnya besar, diameternya besar, semakin ke atas semakin melangsing ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman ini mengalami defisiensi fosfor yang sangat akut ya. Ya, jadi kalau bentuknya seperti segitiga kalau saya nyebutkan ya. Jadi semakin ke bawah melebar, semakin ke atas dia menyempit. Nah, itu menunjukkan bahwa tanaman mengalami kekurangan unsur fosfor P. Nah, dan nanti rentang pelepahnya juga akan bukan semakin lebar, jadi semakin menyempit bahkan. Ya, daunnya memendek. Jadi lucu. Harusnya daunnya itu semakin rentang pelepahnya semakin panjang, tapi ketika kekurangan unsur P, nanti rentang pelepahnya semakin memendek, yang harusnya semakin memanjang. Nah, kemudian tanaman ya tumbuhnya kerdil dan pertumbuhan vegetatifnya terhambat. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, penurunan diameter batang pada bagian atas sehingga batang tanaman menyerupai bentuknya piramid ya, seperti segitiga yang saya sebutkan. Nah, faktor penyebabnya apa? Ya, faktor penyebabnya karena hilangnya lapisan topsoil. Jadi kalau biasanya kita temukan di lahan-lahan yang marginal ya. Jadi topsoilnya sudah tidak ada atau sebelumnya pernah dilakukan pembukaan lahan dengan cara didoser ya, didoser sehingga topsoilnya tipis ya. Nah, ketika topsoilnya tipis, padahal topsoil itu kandungan P-nya, sumber kandungan P-nya di bagian topsoil. Nah, sehingga kemudian terjadi fiksasi P. Fiksasi itu artinya terjadi pengikatan. Ya, P itu ada di dalam tanah tetapi terikat ya. Nah, kalau terjadi terikat dan umumnya biasanya karena pemberian pupuk kimia yang sangat luar biasa ya, itu menyebabkan jadi tanah itu tidak lagi tanaman itu tidak bisa lagi menyerap unsur hara yang ada di tanah ya, karena dia sudah terikat. Nah berita baiknya ya, kita punya pupuk Supernasa, SPR Nasa atau Organindo yang punya kemampuan memecah ikatan P ya. Kita punya bakteri pelarut fosfat ya di dalam pupuk kita itu, sehingga P yang tadinya terikat oleh liat di dalam tanah itu bisa lepas sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi solusinya bisa kita sarankan bisa menggunakan
organindo atau supernasa. Ya. Nah, lalu kemudian rendahnya kandungan P di dalam tanah, baik P total maupun P tersedia, ya. Kemudian tanah terbentuk dari bahan abu vulkanik. Biasanya tanah-tanah yang terbentuk dari bahan abu vulkanik itu kandungan P-nya rendah, ya. Biasanya ini. Baik, lanjut ya. NP sekarang K. Nah ini bisa yang bahkan ada tanaman itu dalam satu tanaman itu dia bisa mengandung kandungan N-nya kurang, P-nya kurang, K-nya kurang. Nah, ini lebih parah ya. Kalau ada tanaman tanamannya sudah kuning, terus batangnya juga seperti piramid, terus kemudian daunnya seperti totol-totol ya, warnanya orange ya. Ini kalau ini sebenarnya warnanya orange totol-totol nih. Ya, dia bentuknya seperti bercak-bercak ya, warnanya bercak-bercak oranye. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman ini kekurangan unsur K atau kalium. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke lahan ketemu daun ya, yang helaian daunnya itu warna daunnya seperti totol-totol orange ya, dan ini namanya istilahnya terjadi klorosis ya. Terjadinya klorosis atau bercak kuning yang berkilat dan tembus cahaya. Bercak tersebut kadang mengalami nekrosis. Ya, nekrosis dan potensial menjadi tempat invasi patogen. Jadi bukan hanya kekurangan unsur K saja, tetapi dia punya potensi sebagai sebagai tempatnya patogen ya. Sehingga daun itu bisa mengering. Jadi awalnya itu totol-totol orange dan kemudian bisa mengering. Nah, gejalanya nampak pada anak daun pada pelepah yang tua atau pelepah di tengah tajuk tanaman. Jadi biasanya terjadi pada pelepah-pelepah tua, bukan pada pelepah-pelepah yang masih muda. Jadi terus kemudian kalau pada pokok muda pelepahnya cenderung rata. Dia seperti seperti orang berdoa ya, tangannya ke atas. Jadi bentuk daunnya itu ke atas ya, tidak membuka. Ini menunjukkan tanaman itu mengalami kekurangan unsur kalium. Nah, jadi penurunan ukuran daun ya, nanti bisa kita ukur daunnya dibandingkan daun yang normal akan berbeda dengan daun yang mengalami kekurangan unsur K. Jadi secara warna tadi ya, kalau N warnanya kuning ya di sepanjang daun. Nah, kalau K itu dia ada seperti totol-totol oranye, kita menyebutnya terjadinya klorosis atau minimum klorofil ya. Lalu kemudian lanjut ini unsur NPK. Kemudian kita lanjut ke magnesium. Kalau magnesium, kalau bedanya dengan N ya, kalau N itu kuningnya itu rata ya. Nah, kalau yang kekurangan magnesium itu seperti helaian ya. Jadi di daun itu kuningnya itu seperti benang-benang ya. Benang-benang di sekitar pelepah daunnya itu kalau kita lihat secara dekat itu warnanya itu sebenarnya berupa benang-benang yang berwarna kuning. Berbeda dengan kalau yang kekurangan unsur nitrogen ya warnanya rata kuningnya. Tapi kalau yang kekurangan unsur magnesium ya umumnya seperti daun yang benang-benang berwarna kuning. Nah, dijumpai pada daun pelepah tua dan pelepah yang tetap di tengah tajuk. Nah, daun yang terkena sinar matahari langsung menunjukkan gejala kuningan merata pada anak daun. Kemudian gejala pada tanaman, dia memang menurunkan produksi daun dan pertumbuhan tanaman. Sama ya, menunda masa produksi dan penurunan produksi. Jadi magnesium bagus sekalian. Nah, kalau ada tanaman mengandung atau kekurangan unsur magnesium, maka kita biasanya ada dua pilihan ya. Kita pakai dolomit atau pakai kiserit ya. Nah, ini juga penting. Kalau kita ketemu tanaman warnanya seperti ini ya, dan sudah bisa kita pastikan tanaman ini kekurangan unsur magnesium, maka yang perlu kita lakukan ada dua pilihan, kita pakai kiserit atau pakai dolomit. Nah, bedanya apa? Kalau kiserit itu kandungan Ca sama Mg-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dolomit ya. Tetapi kalau kiserit dia juga ada sulfurnya. Jadi kalau Bapak sekalian
memberikan kiserit ya, dia mengandung sulfur, dan kalau kita berikan di lahan-lahan pasang surut atau potensial masam itu bisa menurunkan pH tanah ya. Jadi pH tanahnya bisa drop ya. Jadi pilihannya kalau di lahan-lahan gambut, lahan-lahan pasang surut, potensial massa, maka pilihannya bukan kiserit tetapi dolomit, walaupun kandungan Mg sama Ca-nya tidak setinggi di kiserit. Jadi pilihan itu tergantung lahan yang kita hadapi. Ya, kalau lihat seperti ini, dia di lahan mineral, maka kita kasihkan kiserit. Tapi kalau di lahan gambut, maka kita berikan dolomit ya. Jadi itu Bapak sekalian. Lalu lanjut ke kekurangan unsur Cu ya, atau copper, orang menyebutnya copper ya. Kalau ininya cuprum ya. Nah, gejalanya pada daun ya hijaunya pucat ya. Hijaunya menjadi pucat, menjadi kuning, keputihan. Dimulai dari ujung daun diikuti dengan gejala dan akhirnya menggulung ya. Jadi tanamannya nanti menggulung ya. Terus kemudian daun yang muda yang sudah membuka, ya. Kemudian tulang daun kontras terhadap garis-garis klorosis akibat pembentukan klorofil lebih banyak pada jaringan daun dekat tulang daun. Ya. Jadi kalau tanamannya udah seperti ini ya, nah ini gejalanya seperti daunnya menggulung ya, terus warnanya agak coklat-coklat. Nah ini menunjukkan kekurangan unsur Cu. Nah umumnya Bapak sekalian, lahan gambut itu sangat identik dengan kekurangan unsur Cu, kemudian Zn sama Mn. Jadi kekurangan unsur Cu biasanya itu terjadi di lahan gambut. Ya. Terus kemudian tanamannya dikerdil dan akhirnya mati, umumnya terjadi pada tanah gambut ya. Jadi ini bentuknya seperti ini ya. Daunnya menggulung, warnanya hijaunya pucat, dan kemudian seperti warna coklat, dan akhirnya mengering ya. Dan akhirnya bahkan bisa mengakibatkan rusaknya jaringan pada daun, pada tanaman Cu. Nah kemudian kekurangan unsur ferro atau besi. Tulang daun hijau pucat ya. Sebenarnya ini paling enak kalau kita ke lapangan. Ke lapangan bisa kita tunjukkan ini loh yang kekurangan unsur ferro, kekurangan unsur N, kekurangan Mg, Ca, P dan K. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Ini secara kelas ya, minimal kita sudah bisa mengerti ya, walaupun dengan menggunakan gambar saja ya. Nah, ini tulang daun hijau pucat ya, yang tadinya hijau pucat ya, kemudian berubah menjadi hijau kekuning-kuningan ya. Kemudian kering pada pelepah tua. Jadi umumnya warnanya kuning dan kering pada pelepah tua. Ya. Nanti dan kemudian gejala pada tanaman ya, pelepah pada bagian tengah dan pucuk meruncing. Jadi pada pucuknya meruncing, pada definisi berat pucuknya patah, bahkan sampai mengalami patah-patah ya. Jadi patah, dan umumnya terjadi pada tanah berkapur pH di atas 7,5. Jadi lahan-lahan yang basah bahkan ya, malah ya. Terus tanah berpasir dan gambut dalam. Jadi gambut itu ada berbagai macam ya, ada gambut tebal, gambut dalam, atau gambut yang tipis ya. Biasanya terjadi setelah aplikasi P dosis tinggi. Jadi Bapak sekalian hati-hati ya. Kalau kita memberikan pupuk dengan kandungan P yang terlalu tinggi, nah, ini akan bisa menyebabkan defisiensi unsur F ya, ferro ya. Sehingga bahkan dampaknya pelepah-pelepahnya patah biasanya. Ya. Jadi gejala pada daun ya, tadi tulang daun hijaunya pucat berubah ke hijau kekuningan ya. Warnanya seperti ini ya, mirip sebenarnya antara unsur N sama ferro ya. Tetapi nanti bisa kita lihat perbedaannya ya. Kalau N dia ujungnya tetap tidak seperti ini ya. Kalau yang ferro itu ujungnya dia seperti meruncing, akhirnya mati ya, pelepahnya menjadi mengering.
Nah, ini zin ya. Warnanya orange ya. Warnanya orange kekuningan. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan orange kalau pada kalium itu bentuknya totol-totol ya. Warna daunnya hijau tapi ada totol-totol orange. Tetapi kalau kekurangan unsur zinc ya, itu seperti terbakar ya ujung-ujungnya. Dia bentuknya orange terus seperti terbakar. Bentuknya seperti ini ya. Dan umumnya terjadi pada lahan gambut yang saya katakan. Tanah masam dan juga tanah kapur pun juga bisa mengalami kekurangan unsur zinc. Warna oranye kekuningan dimulai dari pucuk dan berubah pada pelepah di bawahnya. Ya. Ini sampai ini akut nih, dari atas sampai bawah tuh warnanya sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya. Dari daun yang muda pun juga mengalami ya, warnanya sudah. Daun yang lebih tua akan mengering ya. Jadi mengeringnya daun itu tidak mesti karena kekurangan zinc, tetapi bisa juga karena terjadinya cracking pada akar di dalam tanah. Jadi kalau tanah gambut misalkan pada musim kemarau ya, tanahnya mengeras, pada musim penghujan tanahnya mengembang. Ya, kalau tata airnya kurang bagus sehingga akan menyebabkan terjadinya patah akar di bawah tanah ya. Dan ketika terjadi cracking atau patah di bawah tanah akarnya, itu akan menyebabkan terputusnya penyerapan unsur hara ke daun sehingga akan menyebabkan terjadinya daun yang mengalami seperti kering. Tetapi kekurangan zinc juga dampaknya juga seperti ini ya. Awalnya tanaman daunnya orange, kemudian mengering akhirnya mati pada jaringan tanaman. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan akhirnya ke produksi. Baik, nah ini boron ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boron nanti daunnya itu seperti mengerut ya, seperti daun yang normal itu seperti kalau kita lipat, terus kita kembalikan, nah bentuknya seperti ini ya. Daunnya itu seperti ada lipatan. Nah kalau kita lemas, dia akan mudah hancur. Itu menunjukkan kekurangan unsur boron dan umumnya terjadi pada tanaman-tanaman pada masa antara TBM ke TM. Nah, jadi kalau kita telat saja memberikan unsur boron pada tanaman, terutama dari masa TBM menuju TM, itu akan terlihat pada daun ya, dia seperti daun terlipat-lipat. Nah, kalau kita lemas itu hancur ya. Nah, daunnya rapuh dan berwarna hijau gelap ya. Jadi terus kemudian bentuk daun abnormal, berkerut dan bengkok, terjadi pemendekan ukuran daun muda. Gejala pada tanaman berkurangnya panjang pelepah. Ya. Jadi pelepahnya bukan memanjang tapi memendek ya. Harusnya kan ukuran pelepah itu ya rentang pelepahnya semakin panjang kalau tanamannya semakin tua umurnya. Tetapi kalau dia kekurangan unsur boron terjadi sebaliknya. Ya, pelepahnya itu pelepah mudanya semakin pendek ya. Kemudian kekurangan unsur boron ini juga sangat berpengaruh terhadap produksi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya cukup ya, walaupun hanya setengah jam. Ini saya hanya memberikan umumnya tadi ya, kekurangan unsur N, P, K, Ca, Mg. Ya. Kemudian ada Fe, ada Cu, ada boron. Ini umumnya unsur-unsur yang sangat penting bagi tanaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya saya kembalikan dulu ke mana tadi ya, ke OBS. Baik, saya lihat di chatnya dulu ya. Nanti saya bagikan di sini. Nanti saya bagikan filenya bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu sekalian dipelajari. Bahkan kalau misalkan printernya bagus, bisa di print Bapak Ibu sekalian. Bisa di print ya. Nanti kalau ketemu lahan, kalau warna daunnya seperti ini,
sudah bisa kita pastikan, oh tanaman ini kekurangan unsur ini, oh daunnya warna kuningnya seperti ini, berarti kurang unsur N. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Setiono Nasa. Untuk unsur boron di NASA bisa pakai apa Pak? Baik, pupuk NASA itu Super NASA, Organindo, SPR NASA maupun Power itu mengandung boron, walaupun memang tidak sebesar pada pupuk-pupuk yang dibuatan kimia ya, pupuk kimia. Nah, contoh misalkan kalau kita menggunakan boron ya HGFB ya, yang mengandung boron, biasanya kita pakai dosisnya satu tanaman itu berkisar antara 75 sampai 80 gram, bahkan ada yang 100 gram per tanaman dosisnya. Tapi dengan kita sudah menggunakan Super NASA, Organindo dan Power Nutrisi, ya, kan kita kita boleh ya. Bahkan saya anjurkan tidak sebanyak yang 100 gram per tanaman, bisa kita kurangin hanya 50 gram. Jadi dari sisi efisiensi terjadi efisiensi ya, yang harusnya kita berikan 75 sampai 100 gram, tapi karena kita sudah menggunakan Super NASA, Organindo dan Power Nutrisi ya, bisa kita hanya berikan 50 gram per tanaman. Baik CU juga gitu, MN juga gitu. Baik, Bapak sekalian, kalau ada yang mau bertanya, ini saya melihat komennya. Cepat sekali komennya ya. Nah, Bapak sekalian, yang paling penting ya, kalau kita ingin saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Nah, jadi yang paling penting ya dari sisi warna. Dari sisi warna bisa kita bandingkan antara kekurangan unsur N, antara kekurangan unsur K, antara kekurangan unsur Ca, Mg, kemudian unsur mikro seperti boron ya. Itu bisa kita lihat perbedaannya. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyampaikan kepada mitra kita, pada konsumen kita memberikan rekomendasi dengan rekomendasi yang terbaik ya. Kalau memang kekurangan unsur N, maka kita berikan N, bukan kemudian kita kasihkan unsur K kalau memang kekurangannya adalah N. Nah, jadi kalau kita kelahan Bapak sekalian, kita bisa lihat nih. Oh, ini ada daunnya mengerut, berarti sudah kita bisa simpulkan tanaman ini kekurangan unsur boron. Maka rekomendasi yang kita berikan, kasihkan pupuk yang mengandung unsur boron ya. Kalau pakai pupuk NASA ada Organindo, Super NASA dan Power Nutrisi. Jadi ketika kita memberikan rekomendasi itu sungguhnya sudah menjadi jawaban terhadap persoalan yang ya, di tengah dihadapi oleh para pekebun sawit. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau Bapak sekalian sudah punya pengetahuan yang sedikit ini, sedikit tapi sangat penting ya, saya katakan sedikit tapi sangat penting, Bapak Ibu sekalian sudah bisa berprofesi atau berperan sebagai seorang konsultan bagi para pekebun sawit. Ini kan juga menjadi amal jariah bagi kita ya. Bagi kita ketika kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita ketahui, kita sharing dan kemudian diterapkan oleh pekebun sawit dan ternyata hasilnya bisa memberikan solusi, itu menjadi suatu hal yang, dan ketika mereka setiap kali melihat ada tanaman kekurangan unsur seperti pengetahuan yang kita berikan, sesungguhnya mudah-mudahan itu amalnya selalu mengalir ya. Jadi N, P, K, Ca, Mg, kemudian Fe, boron, ya, Cu itu kita bisa melakukan sidik cepat. Sidik cepat itu kita datang ke lahan, oh ini Bu tanamannya Pak, ini tanamannya kekurangan unsur N. Kok bisa Pak tahu caranya? Ini karena warnanya seperti ini, seperti ini. Pak ini kekurangan unsur P, kok bisa Pak? Karena bentuk batangnya, diameternya ini seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kita ketemu ke kebun sawit, ada tanaman batangnya itu seperti piramid ya, besar di bawah, langsing ke atas, bisa kita sampaikan ini kekurangan unsur P Pak.
unsur fosfor, maka yang perlu kita lakukan, kita berikan solusi ini, tambahkan P, TSP, SP36 atau RP yang diberikan kepada tanaman. Jadi kita udah tahu nih, apalagi kalau kita ketemu tanaman kelapa sawit baik NPK semuanya defisiensi ya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi, Pak ini kekurangan unsur N-nya tinggi Pak, ini K-nya juga terlalu rendah, maka kita berikan minimal pakai pupuk yang 16 atau kalau K-nya sangat terlihat sangat akut, kita bisa berikan 13-8-27 yang K-nya tinggi. Nah, di situ kita bisa memberikan rekomendasi solusi terhadap persoalan yang dihadapi pekebun sawit dengan cara apa? Dengan melihat secara visual. Secara visual kita bisa tahu, oh ini kekurangan unsur N, ini kekurangan unsur P, ini kekurangan K, ini kekurangan Ca, ini kekurangan Mg, ini kekurangan B, ini kekurangan Fe, ini kekurangan Cu, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau kekurangan boron tadi sudah saya sebutkan, daunnya seperti terlipat-lipat, kalau kita remas dia mudah rapuh. Nah, ini kekurangan unsur boron Pak, Bu, maka kita berikan HGFB atau pupuk kimia mengandung boron dan tambah supernasa dan organindo dan pawon nutrisi. Jadi kita datang itu dengan pengetahuan walaupun sedikit tetapi sangat penting bagi para pekebun sawit dan juga bagi kita. Baik Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah setelah ini nanti saya kasihkan filenya berupa PDF, bisa di-download ya Bapak sekalian, bisa di-download di Pertanian Organik NASA, dan insya Allah hari Sabtu besok ya, jam 19.00 sampai jam 22.00 saya akan memberikan materi tentang, bukan materi, saya hanya sebagai moderator ya. Kita akan mengundang ya 2 orang narasumber ya. Yang pertama Pak Irwanto, yang kedua Pak Iwan Bunbun, yang beliau bisa mencapai peringkat Diamond Director kurang dari 4 bulan ya. Dari hanya di produk-produk agro, terutama di perkebunan kelapa sawit. Nanti saya akan minta beliau menjadi pembicara. Ya, jangan lupa kalau Bapak sekalian tertarik ya silakan ikuti kelas online kita, kelas online sawit saya nyebutkannya pada hari Sabtu jam 19.00 berarti jam 7 malam ya. Itu sudah saya buka ya, silakan nanti jam 19.30 kita mulai ya, 19.30 kita mulai, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa saling sharing di situ, bertanya langsung silakan. Saya hanya sebagai moderator di sana. Nanti Pak Iwan Bunbun, Pak Irwanto atau kita kenal namanya Pak Pabjur juga akan cerita apa yang sudah beliau lakukan sehingga hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan beliau bisa mencapai peringkat Diamond Director. Bahkan saya dengar ada yang juga mau naik lagi ke eksekutif Diamond Director. Dan ini tentu saja Bapak sekalian sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat kita belajar di agro ini, terus kemudian kita sering mengikuti kelas-kelas online, ikuti forum-forum tentang agro, terutama ada pengetahuan-pengetahuan yang sedikit yang bisa kita miliki, bisa mendukung ya. Kalau saya menyebutnya ini semacam alat kerja ya, semacam alat kerja. Kalau dalam pertempuran ini seperti perlengkapan perang ya. Kita punya pelindung diri, kita punya senjata yang bisa kita gunakan tentu untuk kebaikan. Saya mengibaratkan pengetahuan-pengetahuan itu seperti senjata, seperti pelindung bagi kita yang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semakin sering kita ikut kegiatan-kegiatan menambah keilmuan, insya Allah akan sangat berguna dalam ketika kita melakukan komunikasi dengan para mitra-mitra yang ada di lokasi. Baik Bapak sekalian, mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu sekalian ya.
Dan kita ketemu lagi di forum-forum yang akan datang dengan tema-tema yang lain. Silakan kalau ada yang mau usul, silakan tema apa yang akan kita bahas. Insyaallah pertanian organik NASA ini menjadi media kita dalam kita saling berbagi informasi, berbagi ilmu yang kita miliki. Kemudian kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian ingin konsultasikan, tidak usah ragu, silakan kontak di nomor para konsultan kita dari 0811 279 200 sampai 2006 05 yang agro ya. Baik, dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.